Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik aja gitu kan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan di KD 3.3 mengenai perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Di dalam KD 3.3 ini kita akan membahas mengenai beberapa indikator. Pertama, kita membahas mengenai kesetaraan, terusnya membahas mengenai perbedaan, dan membahas mengenai harmoni sosial. Oke, kita bahas pertama itu di perbedaan ini. Perbedaan itu dalam perbedaan ada disebut namanya struktur. Struktur merupakan hubungan antara status dan peran yang saling ketergantungan sehingga mencapai keteraturan sosial. Nah, struktur ini selalu berkaitan atau dikaitkan dengan sistem karena keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Kedua kayak status, struktur dan sistem ini berfungsi sebagai mempertahankan keteraturan sosial di dalam masyarakat. Nah, struktur ini terbagi menjadi dua, ada yang disebut stratifikasi, ada yang disebut dengan diferensiasi. Stratifikasi itu pengelompokan masyarakat berdasarkan secara vertikal atau secara tingkatan atau berdasarkan kelas-kelas, ada yang lebih tinggi, ada yang di tengah, dan ada yang di bawah. Nah, stratifikasi ini terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan stratifikasi terbuka. Nah, ini contohnya. Stratifikasi terbuka itu maksudnya adalah pengelompokan masyarakat yang dimana masyarakat itu bisa berpindah-pindah tempat. Yang tadinya di atas bisa ke bawah, yang ke bawah bisa ke atas. Contohnya kayak ini, dia tembus gitu kan, tembus dari antar garis itu tembus. Contohnya itu masalah stratifikasi terbuka itu ada di dalam masyarakat modern. Selanjutnya yang kedua itu adalah stratifikasi tertutup. Stratifikasi tertutup itu contohnya itu seperti ini. Dia itu tidak bisa tembus, jadi hanya melingkar-lingkar di bagian kelas-kelas dia. Contohnya itu kayak di kasta. Kan kalau di kasta itu ada Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Nah, ya udah, kelas Brahmana mainnya sama kelas Brahmana aja, menikahnya sama kelas Brahmana. Begitupun ada di Sudra. Contoh selain kasta di stratifikasi tertutup itu contohnya kan masyarakat feodal. Contohnya kayak ada di Jogja. Terakhir, di stratifikasi ini ada disebut stratifikasi campuran. Stratifikasi campuran itu gabungan dari stratifikasi tertutup dan stratifikasi terbuka. Contohnya misalkan kita itu ada beberapa daerah yang memiliki keistimewaan, contohnya kayak Yogyakarta dan Aceh. Kita ambil contoh di Jogja. Jogja itu menganut sistem feodal. Feodal itu kalau misalnya tadi dicontohkan itu merupakan stratifikasi tertutup. Masyarakatnya mengagungkan sultan tuh gitu kan. Tapi ketika si sultan ini di Jogja itu sebagai gubernur gitu kan. Ketika dia pindah ke Jakarta, dipanggil sama Pak Jokowi untuk datang rapat dengan gubernur-gubernur yang ada di Indonesia, dia pindah dong sultan itu ke Jakarta. Dia itu di Jakarta bukan sebagai sultan lagi, tapi udah sebagai gubernur. Nah, itu bersifatnya terbuka seperti itu. Jadi di daerah asal dia diagungkan, ketika dia pindah ke daerah lain, udah statusnya itu udah sebagai masyarakat biasa. Itu ada tiga bentuk dari stratifikasi. Selanjutnya itu ada diferensiasi. Kalau tadi stratifikasi berdasarkan strata atau tingkatan, nah kalau diferensiasi ini berdasarkan horizontal. Horizontal itu artinya sama, sejajar gitu kan. Artinya sejajar. Nah, diferensiasi horizontal itu pertama itu ada yang diferensiasi ras. Diferensiasi ras ini atau gampangnya itu diferensiasi yang mengelompokkan masyarakat berdasarkan ciri fisik. Contohnya itu kayak Caucasoid, Mongoloid, dan Negroid. Selain tiga ini ada juga ras khusus namanya. Contohnya ras khusus itu ada ras Ainu di Jepang. Selanjutnya selain ada ras itu ada agama. Kalau kalian tahu agama di Indonesia itu ada 5 gitu kan. Ada Hindu, Islam, Katolik, Protestan, sama Buddha gitu kan. Nah, setiap agama itu diferensiasi agama ini sifatnya setara, sejajar, tidak ada yang agama lebih tinggi maupun tidak ada agama yang lebih rendah seperti itu. Selanjutnya ada diferensiasi etnis. Etnis mungkin kalau di Indonesia karena masyarakat yang multikultural gitu ya, masyarakat yang multikultural yang berarti masyarakatnya banyak, punya kebudayaan banyak. Nah, dengan demikian
banyak tuh kebudayaan-kebudayaan kayak ada etnis Jawa, Sunda, Batak. Nah, setiap etnis itu kalau diferensiasi, kenapa masuknya ke diferensiasi? Karena setiap etnis itu bersifat strata, nggak ada etnis yang lebih tinggi dan tidak ada etnis yang lebih rendah, semuanya itu sejajar gitu. Selanjutnya selain ada etnis, ada diferensiasi gender. Nah, diferensiasi gender itu merupakan diferensiasi yang bersifatnya sama. Gender, ya ada gender, ada jenis kelamin gitu kan. Beda antara gender dengan jenis kelamin. Kalau gender itu melihat dari status dan peran atau perilakunya, sedangkan kalau jenis kelamin itu dari biologisnya, kayak ciri fisik dari perempuan, ciri fisik dari laki-laki itu disebutnya jenis kelamin, sedangkan gender itu peran statusnya di dalam masyarakat. Terusnya kalau selain itu, kalau gender bisa dipertukarkan, sedangkan jenis kelamin tidak bisa dipertukarkan. Terakhir itu diferensiasi sosial itu ada diferensiasi profesi. Diferensiasi profesi ini sama gitu kan. Setiap profesi di apapun semuanya sejajar. Kayak misalkan dokter, guru, terusnya guru itu semuanya sejajar, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tetapi di dalam diferensiasi pekerjaan ini terkadang ada sertifikasinya tuh. Kayak misalkan kamu datang atau kamu kerja di salah satu perusahaan gitu kan, kamu kerja di salah satu perusahaan, pasti dalam perusahaan itu ada yang menjadi manajer, ada yang jadi supervisi, ada yang jadi karyawan. Nah itu di profesi ini bisa menjadi sertifikasi, tapi sertifikasi yang terbuka. Oke. Tadi kita udah belajar mengenai struktur, ada sertifikasi dan diferensiasi, kan perbedaan-perbedaan itu kan. Kalau tadi sertifikasi perbedaan secara vertikal, kalau yang diferensiasi itu secara horizontal. Nah, dari perbedaan ini kita akan dari perbedaan di dalam masyarakat ini maka akan memunculkan partikularisme. Partikularisme itu kalau kalian kemarin belajar di KD 3.2 itu pengertian sikap yang lebih mementingkan kelompoknya sendiri gitu kan. Nah, dengan mereka mementingkan kelompoknya sendiri, maka mereka akan ada yang disebut diskriminasi, ada yang disebut disharmoni sosial, dan ada disebut kecemburuan sosial. Nah, ini tuh bisa mencapai konflik atau permasalahan di dalam masyarakat. Nah, lalu gimana sih biar partikularisme ini tidak timbul secara nyata dari dalam masyarakat gitu kan, dan tidak terjadi ketika ini nih. Nah, caranya itu dengan upaya kesetaraan. Upaya kesetaraan ini kalau misalnya kalian baca atau kalian cari, upaya kesetaraan ini lakukan agar meminimalisir terjadinya partikularisme atau meminimalisir terjadinya konflik di dalam masyarakat. Nah, caranya gimana upayanya? Pertama, kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945. Karena di dalam Undang-Undang Dasar ini seperti kita tahu hak setiap manusia gitu kan, hak setiap manusia di masyarakat itu sama, tidak ada yang dibedakan. Terus yang kedua, disosialisasi. Biasanya ini tuh dilakukan ketika ada di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Kalau di dalam masyarakatnya sudah mengagungkan atau mementingkan kepentingan sendiri, maka sosialisasi yang selanjutnya akan terus berjalan seperti itu. Tapi di upaya ini sosialisasi yang dilakukan adalah bahwa menganggap kalau kita itu semuanya setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun tidak ada yang lebih rendah. Terakhir, toleransi ini paling penting. Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultural gitu kan, masyarakat yang beragam, masyarakat yang menjemuk, yang memiliki banyak kebudayaan, sehingga toleransi itu penting. Tanpa adanya toleransi itu gampang banget terjadinya konflik dalam masyarakat. Terus terakhir, upaya udah. Nah, setelah kita udah mencapai upaya kesetaraan ini nih, melalui tiga aspek ini, maka akan menciptakan harmoni sosial. Harmoni sosial adalah kondisi ketika individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan di dalam masyarakat. Jadi harmoni sosial ini keadaan di mana masyarakat itu udah teratur, udah harmonis, udah tidak terjadi konflik lagi di antara kelompok-kelompok maupun kelompok dengan individu. Oke, sekian penjelasan dari Bapak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kita lanjut di gimmicknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.